Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Aswin Arifin dengan NIM C1C020096. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutiara Adila, NIM C1C020104. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya RR Alnisa Dipa Pramesti, NIM C1C020094. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akil Amarullah, NIM C1C0295. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfari Hadatul Aisi dengan NIM C1C020092. Di sini saya akan menjelaskan pengertian modern, modernisasi, modernitas, dan modernisme. Yang pertama, ada modern. Kata modern berasal dari bahasa Latin modernus yang artinya just now atau yang baru saja. Pengertian modern mulanya menjelaskan suatu perubahan pada manusia dalam cara berpikir dan bertindak yang paling baru, akibat semakin meningkatnya peradaban dan kualitas hidup. Yang kedua, ada modernitas. Istilah modernitas yang berasal dari modernity di dalam Kamus Bahasa Indonesia menunjukkan being atau proses dan kondisi menjadi modern. Dari course tentang modern, kemudian memunculkan istilah modernitas. Bila modern memiliki arti cara terbaru manusia dalam berpikir dan bertindak dengan mengedepankan rasionalitas. Modernitas mengandung maksud suatu kondisi yang disematkan pada sekelompok orang atau masyarakat di mana mereka telah menunjukkan nilai-nilai kemodernan. Yang ketiga ada modernisasi. Transformasi nilai-nilai modern dalam suatu masyarakat kenyataannya tidak serta-merta dapat diterima dan dipraktikkan. Dibutuhkan persuasi panjang agar segala nilai modernitas dapat difungsikan pada suatu masyarakat. Proses dan upaya pemodernan inilah yang disebut dengan modernisasi. Yang keempat, ada modernisme. Masih berhubungan dengan modern, modernitas, dan modernisasi. Istilah modernisme menunjukkan subjeknya. Modernis mengacu kepada seseorang yang memiliki, memegang, bahkan mendukung pandangan dan metode modern, serta menjadikan sebagai sarana menjalani kehidupan. Selanjutnya yang kedua ada hubungan Islam dan modernisasi. Islam adalah sebuah kata dalam bahasa Arab yang artinya ialah pasrah, yakni pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena menaruh kepercayaan kepadanya. Semua agama yang dibawa oleh para nabi atau pengajar kebenaran, pembawa kabar gembira, dan peringatan bagi manusia mengajarkan tentang Islam juga pasrah kepada merupakan Allah sebuah Subhanahu wa agama Ta'ala. yang berisi ajaran-ajaran yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia melalui Nabi Muhammad SAW yang diutus sebagai Rasul pembawa ajaran tersebut. Islam juga mengambil bentuk sikap penyerahan diri seluruhnya dan sikap pasrah kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kehendaknya. Modernisasi Islam adalah sebuah gerakan, aliran, dan paham yang ingin merekonstruksi dan mengoreksi kembali nilai-nilai yang terkandung dalam Islam untuk dapat disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan dan relevansi umat Islam di zaman modern ini. Modernisasi menurut Maryam Jamilah, suatu upaya untuk menempatkan kembali nilai-nilai teologik tradisional dalam pandangan pemikiran kontemporer. Dalam pemikirannya, Maryam Jamilah berpendapat bahwa untuk menciptakan relevansi antara agama dengan kondisi-kondisi dan kebutuhan-kebutuhan modern, agama harus menyesuaikan diri secara harmonis dengan norma-norma yang ada pada dunia modern dan mampu menjelaskan kembali unsur-unsur yang ada di dalamnya agar tetap sejalan dengan tuntutan zaman. Menurut Fazlur Rahman, mendefinisikan modernisasi dengan usaha-usaha untuk melakukan harmonisasi antara agama dan pengaruh modernisasi yang berlangsung di dunia Islam. Menurut Mukti Ali, mengartikan modernisasi sebagai upaya menafsirkan Islam melalui pendekatan rasional untuk menyesuaikannya dengan perkembangan zaman dengan melakukan adaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Secara umum, pembahasan mengenai modernisasi tidak bisa terlepas dari pembahasan zaman Sumbu atau disebut dengan zaman agraria yang dimulai oleh bangsa Sumeria sekitar 5.000 tahun yang lalu di lembah sungai Eufrat dan Tigris Mesopotamia yang dianggap sebagai bangsa penggagas pertama
kemodernan dengan ditemukannya pertanian untuk pertama kali. Modernitas sebagai gerakan pembaharuan yang berawal di Eropa menawarkan cara pandang baru mengenai fenomena kebudayaan. Modernitas muncul sebagai sejarah penekan nilai-nilai lama abad pertengahan oleh nilai-nilai baru modernis. Kekuatan rasional digunakan untuk memecahkan segala persoalan kemanusiaan dan menguji kebenaran lain seperti wahyu dan mitos tradisional. Perspektif postmodernis yang berasal dari tradisi filsafat bahwa modernisasi bisa disebut sebagai semangat atau elan yang diandaikan ada untuk menyemangati masyarakat intelektual dan semangat untuk meraih kemajuan, dan untuk humanisasi yang dilandasi oleh keyakinan yang optimistik dari kaum modernis akan kekuatan rasio manusia. Pembahasan yang ketiga adalah Islam menghadapi era milenial. Islam memiliki seperangkat norma yang menjadi ajaran-ajaran umatnya. Ajaran yang bila dijalankan dengan baik, hal itu merupakan nasihat-nasihat yang sangat modern, bahkan mendahului zamannya. Umat Islam harus berani berprinsip bahwa menjadi modern bukan karena keterbaruannya yang final dan seolah-olah tidak ada tahap yang berikutnya. Sebaliknya, progresif dan dinamis, serta tidak bertahan kepada sesuatu yang telah ada karena itu bersifat temporer. Bukan menolak tradisi-tradisi, tetapi ada rasionalisasi sehingga yang dinisbatkan dalam tradisi telah sesuai sunatullah dan bermanfaat secara langsung. Zaman modern bukanlah akhir dari perkembangan peradaban manusia ataupun klimaks dari segala pemanfaatan fungsi akal, karena boleh jadi setelah zaman modern ini akan ada zaman lain yang otoritas pengetahuannya lebih tinggi dari yang kita saksikan sekarang. Generasi milenial merupakan generasi modern sehingga tak jarang merekalah pemanfaat utama teknologi dibandingkan dengan kelompok usia lain. Dengan semua yang serba digital dan online, generasi ini dapat melihat dunia dengan secara tidak langsung, namun mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi dengan berselancar di dunia maya sehingga mereka dapat banyak informasi dan tahu segalanya. Kaum milenial sebagai aktor dan kelompok usia produktif memiliki beberapa ciri utama sebagai berikut. Yang pertama, mengaktualisasikan dan mengekspresikan eksistensinya melalui media sosial seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, TikTok, dan lain-lain. Apa yang disampaikan tentang dirinya haruslah menjadi kabar yang akan diketahui oleh semua orang. Yang kedua adalah distribusi informasi tidak lagi bersifat satu arah. Generasi milenial atau user-generated content atau pengguna informasi yang dibuat terbuka dan terbukti faktual dan aktual lebih suka mendapat informasi dengan cross-check melalui mesin pencari semacam Google. Tantangan-tantangan yang muncul pada masa modern antara lain: yang pertama, sekularisasi dan dikotomi; yang kedua, intoleransi dan eksklusivitas; yang ketiga, revolusi industri. Sekularisasi dan dikotomi. Dikotomi artinya mengotak-kotakan atau membedakan, sedangkan sekularisasi berarti memisahkan urusan dunia dan agama. Dikotomi ini terlihat dari sikap umat Islam yang membedakan dan membandingkan ilmu agama dan ilmu umum. Gejala ini adalah sikap sekularisme, di mana ketika membicarakan suatu sistem tidak mau menghadirkan sama sekali nilai-nilai agama. Ada anggapan bahwa agama adalah sumber keterbelakangan dan mengganggu proses kemajuan, padahal agama dalam sejarahnya pernah membuktikan sebagai pionir perubahan sosial. Intoleransi dan eksklusivitas. Pluralisme adalah sikap menerima kemajemukan realistis bahwa dunia terdiri dari beragam unsur. Menurut setiap kelompok masyarakat, umat muslim harus berani terbuka dan menahan diri dalam perbedaan. Kemajemukan dalam semua hal termasuk agama akan kian ramai dalam zaman yang semakin modern. Sikap merasa paling benar dapat mempersempit dan mengecilkan diri di tengah arus keterbukaan sekarang ini, terutama generasi muslim yang tidak alergi dan fobia pada kemajuan dan perbedaan. Jadi saya akan menjelaskan materi tentang revolusi industri dan peran mahasiswa Islam di era modern. Pertama, saya akan menjelaskan tentang revolusi industri. Salah satu tahapan zaman modern yang paling mutakhir mulai muncul satu penanda masa yang disebut revolusi industri. Industri juga secara tidak sadar menempatkan peradaban manusia telah melalui 3 masa industri yang sebelumnya, yakni revolusi industri dengan ditemukannya mesin uap, lalu masa ini sekaligus akar zaman modern yang telah dimulai. Kemudian industri 2.0, yakni dengan ditemukannya energi listrik dan fosil.
serta industri ditandai dengan ditemukannya mesin komputer. Selain keresahan mental, manusia modern menghadapi tantangan lain seperti kompetisi yang kian sengit. Lalu dalam segala hal umat Islam dituntut harus siap bersaing dengan umat yang lain. Lalu berikutnya saya akan menjelaskan tentang peran mahasiswa Islam di era modern. Oke, hari demi hari, tahun demi tahun, terus saja terjadi perubahan yang sangat signifikan. Dekadensi moral yang terjadi di kalangan pemuda Islam semakin mengkhawatirkan. Kemurnian ajaran Islam yang dulu disangkal sekarang terkesan biasa aja. Ini menjadi tugas kita bersama untuk membangun kembali peradaban yang lebih baik, khususnya untuk para mahasiswa Islam, untuk menjadi lebih baik karena mahasiswa merupakan aset bangsa kita untuk meneruskan generasi selanjutnya atau yang akan datang. Bagaimana nih kalau seandainya peradaban saat ini berkaca terhadap zaman modern yang menggambarkan tidak senonoh terhadap mahasiswa Islam saat ini? Jadi yang pertama tuh ada kayak meningkatkan bobot ilmu pengetahuan setiap mahasiswa yang tidak alergi terhadap membaca, menulis, serta menganalisis. Lalu yang kedua, itu kita harus mempersiapkan diri dengan memperdalam pengetahuan agama dan pemikiran Islam serta pengetahuan-pengetahuan yang bersifat modern. Lalu yang ketiga, itu adalah menumbuhkan, kembangkan aspek dan etik dan moralitas dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan mahasiswa. Oke. Yang keempat, kita tuh harus meningkatkan rasa ingin mengetahui yang lebih besar dan harus menjadi pelopor sense of curiosity atau dalam bahasa Indonesia tuh rasa keingintahuan yang sangat tinggi dalam masyarakat. Lalu yang kelima, itu adalah berusaha menjadi diri pribadi yang optimis, istiqomah terhadap perkataan dan perbuatan, teguh dalam pendirian, juga tidak mudah menyerah dalam berjihad. Lalu yang terakhir, kita tuh harus meningkatkan akhlakul karimah yang berpedoman pada Al-Quran. Sekian dari saya. Mohon maaf ini tidak jelas ya kata-kata saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.